Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam, yang mana atas seluruh kenikmatannya atau total kenikmatannya, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan saum Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah tetap mematuhi ajarannya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kaifa halukum? Semoga teman-teman semuanya sehat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 Ramadan ya teman-teman. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan senantiasa istiqomah dan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah, hanya teman-teman lah ya sekalian yang terpilih oleh Allah untuk bisa diringankan aktivitasnya untuk beribadah ya. Dan semoga yang menyimak materi kultum pada pagi hari ini mendapatkan karunia rahmat dan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Farhan akan menyampaikan sedikit kisah tauladan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Silahkan untuk disimak ya teman-teman. Abdullah bin Mas'ud. Sejak kecil Abdullah bin Mas'ud sudah menunjukkan ketekunannya. Bocah laki-laki itu sangat berbakti. Usianya baru sekitar 8 tahun, tetapi ia sudah bisa bekerja membantu orang tuanya. Abdullah bin Mas'ud menggembalakan kambing di padang rumput. Tugas penggembala kambing tidaklah mudah. Ia harus bisa mengendalikan kambing-kambing. Kambing itu hewan yang sangat bandel. Hanya orang penyabar yang sanggup mengembalakan kambingnya. Abdullah bin Mas'ud melaksanakan tugas dengan baik. Hewan peliharaannya tak ada yang hilang. Ia pun berhasil menjaga kambing dari terkaman binatang buas. Di suatu siang hari yang sangat panas, Abdullah bin Mas'ud beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kemudian datanglah kedua orang laki-laki. Mereka tampak kehausan dan pasti sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kedua orang itu sangatlah istimewa. Ya, tentu mereka itu adalah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sayangnya Abdullah bin Mas'ud belum mengenali mereka. Namun, ia tetap mempersilahkan keduanya untuk ikut berteduh. Nabi Muhammad SAW berkata, "Bawalah kemari anak kambingmu, aku akan memerah susunya." Betapa herannya Abdullah bin Mas'ud mendengar permintaan itu. Bagaimana mungkin anak kambing bisa menghasilkan susu? Dengan ragu-ragu, Abdullah bin Mas'ud menyerahkan anak kambingnya. Nabi Muhammad SAW mengusap perut anak kambing itu, lalu berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mulai memerah dengan sangat deras mengalirlah air susu. Ajaib! Abdullah bin Mas'ud tercengang melihat kejadian itu. Anak kambingnya menghasilkan susu. Bagaimana mungkin bisa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Mereka bertiga pun meminum susu yang segar, hingga hilanglah rasa haus yang tadinya terasa mencekik leher. Mereka meminum sepuas-puasnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berseru, "Berhenti!" Tiba-tiba air susu kambing berhenti mengalir. Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hal yang mustahil bisa aja terjadi. Kejadian itu hanya ada pada Rasulullah. Manusia biasa tidak akan mampu. Peristiwa ajaib itu membuat Abdullah bin Mas'ud tercengang. Ia berkata, "Tuhan, ajari aku bacaan yang diucapkan tadi." Nabi Muhammad SAW tersenyum ramah. Beliau berkata, "Kamu anak yang pintar, tentu aku bersedia mengajarimu." Sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud punya sahabat yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga menyukai Abdullah bin Mas'ud. Anak itu berasal dari desa
Dia anak yang pintar, sifatnya jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. Abdullah bin Mas'ud meninggalkan kampungnya. Anak berani itu berangkat menuju Mekah. Dia menemui Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Di samping itu, ia mengajukan permohonan agar bisa menjadi pelayan Rasulullah. Mengapa Abdullah bin Mas'ud ingin menjadi pelayan? Karena dengan cara itu, ia bisa dekat dengan Rasul. Kedekatan itu akan membuatnya bisa belajar dan kapan saja. Nabi Muhammad SAW mengizinkan anak itu tinggal di rumah bersamanya. Abdullah bin Mas'ud punya ruangan tidur di rumah Rasul. Penggembala kambing itu sudah naik derajat. Ia sudah menjadi orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun Rasul berpergian, Abdullah bin Mas'ud selalu bersamanya. Ia menyiapkan segala keperluan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud menyiapkan air untuk wudhu dan mandi, dan menyusun terompah jika Rasul akan berpergian. Abdullah cekatan menyiapkan berbagai kebutuhan yang lainnya. Oleh sebab itu, Rasulullah sangat mempercayainya. Bahkan, Abdullah bin Mas'ud diizinkan untuk memasuki kamar Nabi. Tentu saja, jika ada keperluan yang penting. Oleh karena itu, ia digelari pemegang rahasia Nabi atau dikenal dengan sebutan Sayyidus Siri Rasulullah. Kejujuran Abdullah bin Mas'ud sangat teruji. Dia memegang kepercayaan dengan teguh. Tidak ada rahasia Nabi yang bocor keluar rumah. Sehingga Rasulullah makin mempercayainya. Tujuan utama Abdullah bin Mas'ud adalah belajar. Di masa kecil banyak-banyak menimba ilmu, niscaya akan bahagia setelah besar. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas'ud giat belajar, terutama dengan meladani sifat Rasulullah. Baik sifat, perbuatan, dan tingkah laku Rasulullah adalah kebaikan. Karena itulah pantas ditiru oleh siapapun. Abdullah bin Mas'ud meneladani seluruh cara hidup Nabi. Orang lain berkata bahwa akhlak Abdullah bin Mas'ud sangat mirip dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud memiliki kelebihan tersendiri, yaitu suara yang sangat merdu. Lantas apakah pelajaran kesukaan Abdullah bin Mas'ud? Ternyata dia sangat menguasai ilmu membaca Al-Quran. Dengan tekun ia mempelajari kitab suci sehingga ia bisa membaca dengan tajwid yang benar. Bacaannya pun terdengar merdu di telinga. Dalam suatu perjalanan, Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab melihat seorang yang sedang sholat di masjid. Orang itu sholat dengan meraskan bacaannya. Rasulullah pun berhenti untuk menyimaknya. Lalu Rasulullah pun berkata, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik, bacalah seperti Abdullah bin Mas'ud." Setelah sholat selesai, Abdullah bin Mas'ud berdoa. Rasulullah pun mengaminkan doanya. Anak muda itu hafal Al-Quran. Itu berkat ketekunannya menghafal ayat-ayat suci. Abdullah bin Mas'ud juga terkenal sebagai qori. Qori adalah sebutan bagi orang yang mahir membaca Al-Quran. Sungguh beruntung Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang qori. Karena itu merupakan kemuliaan dan memperoleh pahala yang besar. Abdullah bin Mas'ud tidak berpuas diri. Ia terus berusaha meningkatkan kemampuannya. Abdullah bin Mas'ud juga mendalami makna tafsir Al-Quran. Setiap ayat yang dipahaminya dengan sesama. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada saya, niscaya saya akan belajar padanya." Itulah bukti kegigihan mencari ilmu pada diri Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang pemberani. Ketika itu, Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. Abdullah mengetahui Ka'bah. Di sana ia membaca surah Ar-Rahman ayat 1-4. Meski suaranya merdu, kafir Quraisy memarahinya. Salah seorang kafir Quraisy bertanya, "Apakah yang dibaca Abdullah bin Mas'ud itu?" Temannya menjawab, "Ia membaca ayat-ayat yang diajarkan Muhammad." Kemudian mereka memukulinya beramai-ramai. Abdullah bin Mas'ud tetap mengaji sampai selesai. Lalu ia pulang dan bertemu dengan seorang sesama Islam. Dengan kondisi Abdullah sudah babak belur. Para sahabatnya prihatin. "Inilah yang kami khawatirkan yang terjadi pada kamu," kata salah seorang sahabat. Namun Abdullah bin Mas'ud tidak gentar. Ia berkata, "Demi Allah, bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu sekarang semakin kecil di mata saya. Jika Anda menghendaki, besok pagi saya akan mengaji lagi di hadapan mereka." Setelah dewasa, Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang penting. Ia adalah ulama yang disegani masyarakat. Abdullah pun ikut berjuang sehingga agama Islam berjaya.
Abdullah juga menjadi salah satu kepercayaan di masyarakat. Menjelang kematiannya, Khalifah Utsman bin Affan mendatanginya. Ia berkata, "Kamu tidak pernah mengambil gaji selama menjabat. Maukah kuambilkan sekarang?" Abdullah pun menggelengkan kepala. Ia ingin gajinya itu disedekahkan untuk umat Islam. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia dengan tenang dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Berkat rajin belajarnya di masa kecil, Abdullah bin Mas'ud menjadi orang yang banyak pahalanya. Masya Allah, ia masuk surga. Masya Allah ya teman-teman. Itulah kisah dari tauladan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Kita harus rajin belajar dari kecil sehingga di dewasa nanti kita akan mendapatkan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.